adalah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Tak semua orang bisa sabar dalam menjalani cobaan. Namun sepertinya kita harus banyak belajar pada Nabi yang satu ini, karena kesabarannya sungguh luar biasa. Siapakah beliau? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Sabar dan penyayang adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Oleh karena itu, Allah pun membanggakan beliau kepada seluruh umatnya. Namun setan meragukan kebanggaan Allah kepada nabinya tersebut. Setan meragukan ketaatan dan kesabaran Nabi Ayyub jika ia diuji tak punya apa-apa, karena selama ini hidupnya berkecukupan. Karena adanya kesangsian tersebut, Allah pun memberikan ujian kepada Nabi Ayyub untuk membuktikan keutamaan makhluknya. Nabi Ayyub yang dahulunya hidup berkecukupan, tapi dibangkrutkan. Putra Nabi Ayyub pun satu persatu dicabut nyawanya sampai tidak ada yang tersisa. Tak sampai di situ, Nabi Ayyub yang semula sehat akhirnya tertimpa penyakit yang tak ada obatnya. Bahkan sampai membusuk sehingga banyak belatung yang menempel pada tubuh beliau. Istri-istrinya pun satu persatu meninggalkannya. Hanya satu yang setia menemani beliau. Ia juga diasingkan dari masyarakat yang dulu memujanya. Akhirnya ia hidup di gua. Ditemani sang istri yang setia, Nabi Ayyub tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dalam kondisi serba susah karena sakit kulit yang tak kunjung sembuh. Istrinya pun berkata kepada Nabi Ayyub alaihissalam, "Engkau seorang nabi dan doamu dikabulkan Allah. Sudah begini penderitaanmu, belum jugakah engkau hendak memohon kepada Ilahi agar dilepaskan dari musibah?" Namun apa yang dikatakan oleh Nabi Ayyub? "Saya malu mengangkat mukaku agar dilepaskan dari musibah yang belum lama saya tanggung ini. Sebab saya tidak pernah lupa berpuluh tahun lamanya saya menerima nikmatnya," jawab beliau sambil tersenyum. Walaupun dalam keadaan sakit, Nabi Ayyub alaihissalam tetap beribadah. Setiap akan melaksanakan ibadah sholat, beliau mencabut belatung yang menempel di luka-lukanya. Ia tak berniat membunuh belatung-belatung itu karena ia pantang membunuh sesama makhluk Allah. Istrinya yang sabar pun selalu menemani Nabi Ayyub alaihissalam. Bahkan ia rela bekerja dengan upah tak seberapa demi keperluannya dan suaminya. Nabi Ayyub terus merasakan sakit, namun beliau tetap bersabar dan berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu memujinya. Oleh karena itu, Nabi Ayyub menjadi teladan dalam kesabaran. Cobaan Nabi Ayyub alaihissalam diabadikan dalam sabda Rasulullah SAW. Abu Ya'la dan Al-Bazzar meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Nabi Allah Ayyub mendapat cobaan selama 18 tahun, sehingga orang dekat dan jauhnya menjauhinya, selain dua orang saudara akrabnya yang sering menjenguk di pagi dan sore. Lalu salah satunya berkata kepada yang lain, 'Engkau tahu, demi Allah, dia telah melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun.' Kawannya berkata, 'Dosa apa itu?' Ia menjawab, 'Sudah 18 tahun Allah tidak merahmatinya dengan menghilangkan cobaan itu.' Saat keduanya menjenguknya di sore hari, maka salah satunya tidak sabar sehingga menyampaikan masalah itu kepadanya. Ayub berkata, 'Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Hanya saja Allah mengetahui bahwa aku pernah melewati dua orang laki-laki yang bertengkar. Lalu keduanya menyebut nama Allah. Kemudian aku pulang ke rumah dan membayarkan kafarat untuk keduanya, karena aku tidak suka kedua orang itu menyebut nama Allah untuk yang tidak hak.'" Setelah sekian lama menanggung sakit, yaitu 18 tahun, Nabi Ayyub pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan derita yang menimpanya. Permohonan itu pun diabadikan dalam Al-Quran. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ayyub untuk menghentakkan kakinya. Air yang sejuk pun memancar dan dipakailah air tersebut mandi. Nabi Ayyub pun kembali sehat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya kesehatan Nabi Ayyub yang dikembalikan, namun harta dan anaknya juga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Quran Surah Al-Anbiya ayat 84. Nah sahabat beriman, itulah kisah Nabi Ayyub alaihissalam yang mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semula beliau sehat, namun ditimpakan penyakit. Beliau yang kaya tiba-tiba menjadi miskin. Istri-istrinya pergi meninggalkannya, hanya satu yang setia. Namun hal itu dijalani beliau dengan sabar. Masya Allah, sungguh patut menjadi teladan bagi kita.